latar belakang berdiri sejak tahun 2003, PT Makassar Megaputra Prima atau lebih dikenal sebagai Megaponsel dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan dan mengembangkan distribusi produk Telkomsel di wilayah Indonesia Timur. Kantor pertama didirikan di Makassar, kemudian bertambah di Manado, Parepare, Palu, Gorontalo, dan Kendari. Alasan mengambil PT Makassar Megaputra Prima: yang pertama, relevansi dengan GHRM. PT Makassar Megaputra Prima belum menerapkan GHRM, sehingga memberikan peluang besar bagi kelompok kami untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait implementasi GHRM. Yang kedua, potensi dampak dengan membantu PT Makassar Megaputra Prima menerapkan praktik GHRM, kelompok kami dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Identifikasi potensi kendala penerapan GHRM di PT Makassar Megaputra Prima. Yang pertama, fokus pada keuntungan jangka pendek. Perusahaan mungkin lebih fokus pada pencapaian target penjualan dan keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Investasi dalam praktik GHRM mungkin dianggap sebagai biaya tambahan yang tidak perlu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Implementasi GHRM membutuhkan investasi dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur. Perusahaan mungkin merasa terbatas dalam hal sumber daya finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan inisiatif GHRM. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen puncak, sulit untuk mengintegrasikan praktik GHRM ke dalam budaya perusahaan. Manajemen mungkin tidak memberikan prioritas yang cukup pada isu-isu lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai strategi implementasi Green Human Resource Management pada PT Makassar Megaputra Prima, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan dengan melakukan program pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya Green Human Resource Management dan bagaimana agar mereka dapat berkontribusi dalam perusahaan. Yang kedua, pengadaan ramah lingkungan. Pengadaan ramah lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara beralih ke penggunaan produk dan peralatan yang ramah lingkungan di seluruh operasional perusahaan. Seperti pada contohnya penggunaan pada kendaraan listrik atau hybrid untuk armada distribusi perusahaannya. Yang ketiga, efisiensi energi dan air. Efisiensi energi dan air ini dapat dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik efisiensi energi dan air di kantor dan gudang, yaitu dengan menggunakan lampu LED, matikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan menggunakan sewajarnya penggunaan air. Yang keempat, seleksi hijau atau yang biasanya disebut rekrutmen. Dalam proses perekrutan, seleksi hijau dapat dilakukan dengan menerapkan kriteria seleksi yang mempertimbangkan komitmen calon karyawan terhadap praktik berkelanjutan dan lingkungan. Misalnya, pengalaman dalam proyek ramah lingkungan atau pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan. Yang kelima, pelatihan terintegrasi. Pelatihan terintegrasi ini dapat diberikan dengan memberikan pelatihan khusus mengenai program-program berkelanjutan kepada karyawan baru untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Green Human Resource Management. Yang keenam, kinerja hijau. Kinerja hijau ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur dampak Green Human Resource Management. Contohnya, jumlah produk yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, pengurangan limbah, atau peningkatan kualitas udara di sekitar area operasional. Yang ketujuh, kompensasi hijau.
Kompensasi hijau ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi atau bonus bagi karyawan yang berkontribusi signifikan terhadap program keberlanjutan seperti pencapaian target, produksi, dan operasi keberlanjutan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu, dengan menerapkan strategi Green Human Resource Management yang tepat, PT Makassar Mega Putra Prima dapat tidak hanya mengurangi dampak lingkungannya, tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis, citra merek, dan keterlibatan karyawan. Strategi implementasi Green Human Resource Management di PT Makassar Mega Putra Prima ini harus terintegrasi dengan baik dalam operasi perusahaan dan melibatkan semua pihak. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat di sekitarnya.